Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semuanya Bapak dan Ibu-ibu semua sehat? Sehat Alhamdulillah Bu, sehat. alhamdulillah Alhamdulillah Ya, sehat, Bu. alhamdulillah. Ya, kayaknya Bu Hasna agak-agak ini ya, flu. Ya, semoga cepat sehat ya Bu ya. Kecapean itu Bu. Ya, eh, untuk sebelum masuk ke berikutnya, karena tadi sudah banyak yang didengar dan dicoba-coba, agak sedikit rempong mungkin atau agak sedikit riweh, ini bagaimana, ini harus bagaimana gitu, mungkin kita kita melakukan ice breaking mungkin, gimana sebelum masuk, sebelum memulai untuk penyegaran. Ada yang punya ide atau mungkin karena kehabisan tadi idenya untuk mencari itu ya. Ya, uh, kalau nggak ada mungkin saya yang mencoba untuk ice breaking, kopas dari teman ya, ice breakingnya nggak apa-apa ya. Ya, nanti kalau yang lebih simpel aja, nanti kalau saya bilang gajah berarti kecil, kalau saya bilang semut berarti besar. Oke, bisa mengikuti? Ya, ya, yang pertama semut, gajah, gajah lagi. Ya, 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 ya. Semut dan gajah. Ayo. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke yang akan dibahas. Sebentar. Gimana Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah. Sudah, untuk yang ke slide berikutnya kelihatan Coba. juga? Nah, bisa. Bisa lihat ya? Bisa. Jelas ya? Kalimatnya, hurufnya jelas? Ya, di sini kita masuk dalam in-house training tentang literasi digital yang ada di rumah belajar. Sebelum lanjut lagi, ada Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah tahu rumah belajar itu apa? Mungkin boleh menjawab kalau ada yang sudah tahu. Bagaimana? Belum? Rumah belajar adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk konsep-konsep sehingga dalam bentuk virtual lab. Ya, betul, bisa. Dengan Ibu Hasna ya, tadi yang jawab ya. Halo Bu Hasna? Bu Hasna tadi yang menjawab? Iya, Bu. Ya, betul Bu. Nah. Betul ya, rumah belajar itu salah satu platform yang ada di Learning Management System. Jadi isinya tentang pembelajaran daring, pembelajaran online. Untuk berikutnya, ya, tujuan dan output IHT literasi digital rumah belajar. Tujuannya, saya berharap itu peserta IHT itu mampu memahami perkembangan TIK dan perangkat TIK. Terus bisa implikasinya dalam pembelajaran tuh bagaimana tuh, seperti itu. Karena
kita tahu ya, untuk saat ini, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, perangkat TIK itu sangat diperlukan sekali. Untuk yang outputnya, peserta IHT diterapkan mampu menginstal dan mengoperasikan aplikasi digital rumah belajar untuk pembelajaran, supaya untuk permudah semuanya, baik guru maupun siswa tersebut. Begitu. Yang selanjutnya ini alur sesi IHT literasi digital rumah belajar. Yang pertama pembukaan, eksplorasi konsep, yang ketiga pemaparan materi, diskusi, refleksi, dan penutup. Untuk yang pembukaan tadi sudah dibuka, mungkin ada tambahan untuk pembukaan di alur sesi ini. Sangat berharap sekali ya kalau semua bisa mengikutinya. Yang eksplorasi konsep, ya, perkembangan literasi digital, perkembangan TIK di sektor pendidikan, diantaranya adalah penggunaan PowerPoint dan video pembelajaran. Model pembelajaran dahulu masih bersifat manual. Guru mengajarkan materi hanya menerangkan dengan model ceramah. Tetapi dengan perkembangan teknologi, guru di zaman sekarang memberikan materi pembelajaran menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran yang menggunakan gambar dan ditampilkan menggunakan proyektor LCD. Bahkan di era pandemi sekarang ini, sebagai sarana pembelajaran untuk menyampaikan materi, guru dan siswa harus menggunakan aplikasi WhatsApp, grup, ataupun aplikasi Zoom. Yang sudah seperti Bapak Ibu lakukan di tahun kemarin ya, kita awalnya ada pandemi itu harus menggunakan daring, yang banyak sekali hambatannya juga. Yang paling penting hambatannya itu adalah jaringan ya, karena kalau nggak ada jaringan nggak bisa nyampe. Ya, itu untuk ini literasi digital ini memang sangat diperlukan, karena sebenarnya nggak harus di masa pandemi ini ya. Kalau untuk memudahkan ada jaringan itu lebih mudah, mungkin kebanyakan seperti ini ya. Jadi tidak bisa selain menarik dari siswa, guru pun juga enak untuk memberikan materinya gitu. Dan diharapkan juga dalam perkembangan literasi digital ini siswa bisa terus berkembang tentang TIK-nya gitu. Dan untuk yang Bapak Ibu gunakan sekarang mungkin kebanyakan WhatsApp ya, WhatsApp group atau Google Classroom. Ya, itu kalau dipakai, tapi untuk pengiriman tugas mungkin banyak siswa yang memanfaatkan WhatsApp gitu. Karena lebih mudah untuk pengirimannya. Kalau Google Classroom kan mungkin ini ya, sinyalnya harus full atau mungkin harus ada. Kalau WhatsApp kan asal kita sudah terkirim, begitu nyampe sinyalnya itu pasti akan terkirim dengan sendirinya. Gitu. Lanjut untuk yang berikutnya, ya ini tentang perangkat teknologi untuk pembelajaran. Sudah Bapak Ibu ketahui, perangkat teknologinya itu berupa laptop, ada komputer, ada handphone. Tapi di sini handphonenya handphone yang Android ya Bapak Ibu ya, karena kalau belum Android mungkin belum bisa mencakup yang ada yang kita inginkan, misalnya seperti kita harus buka Google atau mungkin buka YouTube mungkin ya Bapak Ibu ya. Ya, untuk yang ketiga ini, mungkin Bapak Ibu bisa menyebutkan yang lain, perangkat yang lain mungkin, kalau ada yang tahu, apa saja kalau ada, atau mungkin cukup ini saja mungkin ya.
Bagaimana? Iya, yang sering itu biasanya handphone sama laptop, Bu, yang sering yang umum digunakan. Iya, untuk ditambah lagi untuk bisa dibawa kemana-mana mungkin ya Bu ya, memudahkan untuk bisa dibawa kemana-mana. Ya, kalau komputer mungkin harus banyak sekali perangkatnya, ada CPU dan sebagainya. Ya, untuk ketiga ini lebih enakan mana nih Bapak Ibu dalam pengoperasiannya? Handphone atau laptop atau komputer? Atau disesuaikan dengan kebutuhan atau mungkin sikon gitu atau gimana? Ya, sesuaikan kebutuhan. Kalau buat ngetik bikin tugas lebih enak di laptop. Ya. Tapi kalau untuk sehari-hari berinteraksi media sosial lebih enak di handphone. Handphone ya, ya. Mungkin karena handphone juga ininya RAM-nya ya Bu lebih kecil ya, lebih besar yang laptop ya Bu ya. 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 Lanjut. Selanjutnya ya. Oke, masuk ke aplikasi Rumah Belajar. Rumah Belajar merupakan sistem manajemen pembelajaran atau learning management system atau yang lebih dikenal dengan learning management system LMS ya. LMS adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online atau terhubung ke internet. Learning dan materi-materi pelatihan yang semuanya dilakukan secara online. Rumah belajar, rumah belajar dengan LMS-nya dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung pendidikan dan proses pembelajaran. Rumah belajar memberikan konsep pembelajaran virtual di mana tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas melalui alat sistematis dan teknologi. Oke, sekarang mari kita coba mengaktifasi akun Belajar ID. Ya, untuk langkah menginstal aplikasi Rumah Belajar, yang pertama pastikan gawai atau handphone, smartphone Anda Android. Sudah semua ya Bapak Ibu ya, HP-nya Android semua ya. Sudah Bu. Ya. Ya, terus selanjutnya temukan dan jalankan program Play Store pada gawai Anda. Mungkin bisa dicoba langkah menginstal aplikasi Rumah Belajar. Ini pada bagian search ini di sini. Itu silahkan Bapak Ibu ketik Rumah Belajar. Lalu akan keluar tampilan seperti di bawah ini. Sudah? Mungkin bisa bisa dicoba ya. Selanjutnya langkah menginstal aplikasi Rumah Belajar. Ya tadi kan sudah kelihatan Rumah Belajar ya, di search-nya ini diketik Rumah Belajar. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya, mungkin bisa diperlihatkan ke kamera kalau yang sudah berhasil. Sudah? Bisa ya? Ya. Kalau sudah, nah ini langkah menginstal aplikasi Rumah Belajarnya itu, Rumah Belajar yang sudah diklik tadi kan menampilkan kan pilihan install nih, ada tulisan install di sini. Lah di sini tuh diklik installnya untuk memulai memasangkan aplikasi. Diklik, ditunggu dulu hingga proses pemasangan selesai.
Maaf ya, karena saya dari Kulon Progo, Yogyakarta, jadi bawaannya itu bawaan ngomong Jawa. Sudah, lanjut ke berikutnya. Ya, untuk langkah menginstal aplikasi Rumah Belajar, tadi karena sudah diinstal, sudah proses, sudah terlihat, nanti akan tampilannya akan terlihat seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah terlihat seperti ini, nanti Bapak Ibu klik yang ada buka ini, silakan langsung buka aplikasinya. Aplikasi Rumah Belajar yang sudah terpasang di Android-nya Bapak Ibu semua. Sudah ya? Oke, lanjut. Ya, langkah menginstal aplikasi Rumah Belajar. Ya, setelah klik buka, terus kita ikuti instruksinya bagaimana, instruksi selanjutnya hingga muncul perintah mulai. Nih, di sini nih. Mulai. Terus silahkan Bapak Ibu pelajari menu yang ada di situ. Nih, antara selamat datang sahabat Rumah Belajar sama belajar dan berbagi. Sudah terlihat ya gambarnya itu untuk mengikuti instruksi selanjutnya. Kalau sudah, kita lanjut. Ya, tampilan setelah selesai menginstal kan seperti ini. Isinya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada peningkatan kompetensi pembelajaran. Ya, berbasis zonasi. Lengkap ya Bapak Ibu ya, di aplikasi Rumah Belajar itu kita bisa menyampaikan apa yang akan kita sampaikan ke siswa, bisa untuk pertanyaan yang kita tanyakan juga bisa di situ Rumah Belajar. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu semua, kira-kira untuk tentang aplikasi Rumah Belajar itu sudah paham atau belum? Insya Allah sudah, Bu. Oh ya, sudah. Alhamdulillah, sudah paham semua, sudah diinstal semua ya Bapak Ibu ya, berarti sudah tahu. Sudah Bu, alhamdulillah. Ya, oke. Ya, untuk sebentar, untuk refleksinya tadi Rumah Belajar itu kalau untuk mendownload aplikasi tersebut mungkin agak sedikit banyak yang harus dibuang. Kalau dibuang yang tidak dipakai di dalam Android Bapak Ibu semua supaya bisa menginstal gitu, dan ini bisa Bapak Ibu pakai atau dicoba mungkin kalau sudah bisa mengakses. Setelah itu nanti dipraktekkan untuk Bapak Ibu berikan ke anak didik Bapak Ibu semua di sekolah. Begitu kesimpulannya, perkembangan TIK mempengaruhi semua sektor, terutama sektor pendidikan. Ya, sangat ya Bu ya, sangat sekali mempengaruhi. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mampu mengikuti perkembangan tersebut. Pendidik harus mau belajar menggunakan teknologi terbaru yang kekinian agar mempermudah proses pembelajaran peserta didik. Karena kita sebagai pendidik mau nggak mau ya, walaupun mungkin Bapak Ibu guru ada yang sudah usia sepuh, terus akhirnya sudah langsung yang kurang iso iki piye iki, saya nggak bisa nih, gimana nih gitu, atau malas mungkin karena saking ribetnya atau untuk mengakses, atau harus habis ini prosesnya ke sini, pindah ke sini, nanti ganti ke sini lagi begitu.
Misalnya contoh seperti kayak mengupload materi di Google Classroom. Mungkin kalau awalnya, karena saya dulu juga awalnya belum bisa, setelah dikasih tahu, dipraktekkan, akhirnya bisa. Dan itu harus mau belajar. Begitu ya Bapak Ibu semua ya. Ya, nanti semoga materi yang sudah saya berikan hari ini bisa Bapak Ibu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekian dari saya. Saya akhiri ya Bapak Ibu semua ya. Nanti begitu selesai pulang ke rumahnya masing-masing. Semoga selama sampai rumah diberikan kesehatan semuanya. Amin. Ya, saya cukupan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.